Baik, untuk selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk temuan Waalaikumsalam. Lanjut, eh, Kak. sebelum kita memulai perkuliahan, kita absen dulu ya. Baru ada Nana ya, yang lainnya belum pada masuk. Bentar, Pak, saya kabarin WA. Baik,
baik, kita mulai aja mungkin kali ya, daripada terlalu siang. Mungkin Aldo ada kepentingan lain. Nah, pada kali ini, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan eh, yang pertama yang adalah kita akan coba membahas terkait dengan middleware dan client server. Nah, apa itu middleware dan client server nanti kita bahas selanjutnya. Nah, selain itu kita akan mencoba mengulang mungkin barangkali yang belum mengerti, mengulang yang mata kuliah yang lainnya dari kita lebih bersinggungan dengan jaringan komputer, makanya ada disinggung lagi di situ. Nah, di sini selain pengertian aplikasi ini kan dibagi menjadi dua, ada middleware dan client server. Nanti middleware itu apa, client server itu apa, ada pengertian tersendiri. Nah, setelah itu kita akan mencoba apa itu arsitektur yang terkait dengan client server, arsitekturnya. Terus jenis-jenis middleware itu apa. Nah, langsung saja eh, apa itu middleware. Nah, secara garis besar, middleware merupakan sebuah komponen perantara yang mungkin klien dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama yang lainnya. Nah, middleware ini terkadang disebut juga sebagai plumbing karena menghubungkan dua aplikasi secara bersamaan sehingga data dan database dapat dengan mudah dilewati antara satu yang lainnya. Nah, untuk middleware ini memungkinkan membuat permintaan seperti mengirim formulir di browser web atau mengizinkan server web atau mengembalikan halaman web dinamis berdasarkan profil pengguna. Nah, middleware ini kalau contoh perumpamaannya seperti halnya kita dalam eh, di sebuah restoran, kita sebagai pembeli, ada pelayan, ada pembuat. Nah, middleware ini berfungsi berada di tengah-tengah, yaitu sebagai pelayan, menerjemahkan antara kebutuhan kita dan si apa namanya bagian dapur. Nah, kita nggak bisa mengakses ke bagian dapur. Tiba-tiba kita minta menu apa, menu ayam goreng. Nah, di restoran kan ada di tengahnya. Kita nggak bisa langsung mengakses ke bagian dapur. Ada yang namanya pelayan. Nah, pelayan nanti akan mencatat semua kebutuhan kita lalu diinformasikan ke eh, apa namanya chef. Nah, seperti itu kalau untuk perumpamaannya apa itu middleware. Nah, eh, adapun contoh-contoh middleware, yaitu middleware terbagi menjadi beberapa bagian yang ada contohnya, yaitu ada yang namanya middleware database, ada yang namanya middleware server aplikasi, ada middleware berorientasi pesan, ada middleware web. Uh, untuk middleware database, jadi ketika pengguna menggunakan komputer, nah di situ ada menggunakan komputer, di situ ada user, kemudian ada komputer, kemudian ada database. Nah, database itu akan mengkonekkan ke data-data, terdiri dari data-data pengguna atau data-data masyarakat lainnya. Itu tergantung kebutuhan, data-datanya apa aja, tergantung software tersebut. Nah, mengapa kita perlu menggunakan middleware? Yaitu tadi, yaitu kalau perumpamaannya kita ketika tidak menggunakan middleware, untuk menghubungkannya susah. Nah, middleware ada yaitu jembatan, ya jembatan antara si user dengan si user dengan software gitu. Contohnya ketika kita menggunakan komputer yang tadi saya bilang gitu, komputer, kemudian di sananya ada aplikasi Microsoft Word. Nah, itu middleware. Nah, di aplikasi Microsoft Word masuk ke database terakhir. Nah, jadi
banyak sebenarnya. Intinya middleware itu sebagai penghubung atau perantara antara user dengan backend atau dengan terakhir. Nah, tujuan utama middleware itu eh, memberikan fasilitas khususnya di aplikasi atau di bagian sistem. Kan tadi ada beberapa jenis middleware. Nah, mungkin kita fokusnya kepada middleware aplikasi. Nah, middleware aplikasi memberikan fasilitas untuk programmer dapat mendistribusikan objek yang dipakai beberapa proyek yang berbeda. Nah, tujuan middleware ini kadang ada aplikasi-aplikasi yang zaman dahulu yang nggak bisa diganti-ganti, contohnya aplikasi pertanahan, itu turun-temurun. Nah, ketika kita akan mengganti, karena akan merubah data-data yang lainnya. Nah, untuk sebagai programmer awal, kita dibutuhkan eh, eh, middleware, jadi penghubung antara aplikasi yang aplikasi yang pertanahan itu yang udah lama puluhan tahun dengan aplikasi yang baru yang lebih fresh. Nah, dihubungannya dengan apa? Nah, dihubungannya dengan middleware itu. Jadi bisa sifatnya pakai JSON atau pakai web service atau pakai apalah itu. Nah, middleware itu gunanya seperti itu. Nah, manfaat menggunakan middleware. Jadi manfaatnya itu pada sistem terdistribusi maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang tadi itu jadi bisa menggabungkan dua aplikasi yang berbeda, dua aplikasi yang A yaitu tentang pertanahan, kemudian yang baru ternyata kan aplikasi pertanahan itu udah lama contohnya yang dibuatnya juga pakai bahasa pemrograman Pascal, VB dan lain-lain. Nah, untuk merubah itu kan susah, maka dibutuhkan middleware. Nah, yang pada untuk manfaat menggunakan middleware yaitu ya diantaranya untuk menerjemahkan atau menerjemahkan aplikasi yang dulu ke menjembatani aplikasi yang dulu dengan aplikasi yang sekarang. Seperti itu untuk middleware. Nah, middleware itu intinya middleware itu penghubung lah. Nah, penerapannya banyak, diantaranya di pengembangan game, ada developer game, terus ada di elektronik, ada di pengembangan perangkat lunak, nah middleware. Nah, untuk di pengembangan web, pengembangan game apa middleware-nya berfungsi di mana? Nah, untuk pengembangan itu middleware-nya itu berfungsi sebagai perangkat lunak yang berkomunikasi dengan berbagai server. Nah, user, si pengguna game, terus pakai aplikasi gamenya gitu, gamenya game point blank atau apa. Nah, user kemudian middleware-nya itu aplikasi point blank kemudian apanya PB, terus bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi yang berperan dalam middleware-nya itu aplikasinya kalau dari pengembangan game. Kemudian dari segi elektronik, nah middleware-nya sebelah mana elektronik? Nah dia biasanya untuk berbagai apa namanya tipe sensor, sensor pengendali. Nah lapisan middleware pada elektronik, contohnya ketika kita masuk ke sebuah ruangan atau sebuah ruangan kan ada yang namanya lift yang otomatis pakai sensor lah, ada sensor kebakaran, sensor panas, nah sensor ngebuka pintu. Nah, middleware-nya itu kalau dari elektronik itu posisinya ada di sensor. Jadi ketika user kena sensor, kemudian bukalah aksi gitu. Seperti itu. Jadi ada ngelewat pintu di bank atau pintu di mana yang pakai sensor. Jadi ketika ada objek mengenai sensor, kemudian bukalah pintu. Nah, itu untuk dari segi elektronik, itu middleware-nya. Nah, dari yang pengembangan perangkat lunak yang tadi di awal dibahas, yaitu middleware di perangkat lunak itu berbagai macam. Yaitu ada yang sifatnya untuk mengintegrasi aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya, ada yang sifatnya di jaringan juga ada middleware-nya. Nah, seperti itu. Terus ada di transmisi data. Jadi, penggunaan middleware itu ada kalau ditarik secara garis besar dipakai di pengembangan game, terus di elektronik, di pengembangan perangkat lunak, kemudian di transisi data, kemudian di aplikasi
terdistribusi. Nah, untuk pengembangan middleware. Jadi middleware itu intinya penghubung antara user pertama dengan user terakhir. Itu. Kemudian setelah kita mengetahui middleware itu sendiri, karena mata kuliah hari ini tentang middleware dan client server, kita mencoba untuk eh, mencoba untuk apa namanya, membahas kembali tentang jaringan komputernya, tentang network. Nah, di sini ada client server. Nah, mungkin teman-teman udah tahu pengertian client server, tapi kita coba untuk mengingatkan kembali apa itu client server. Client server, nah untuk client server pada dasarnya merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek serupa sistem klien dan sistem server saling berkomunikasi. Nah, client server akan menyediakan pengelolaan aplikasi dan keamanan data klien secara teori seperti itu. Jadi client server itu ada klien, ada server, yang perumpamaannya tadi antara customer sama apa namanya, ada customer sama uh, koki lah. Di situ ada klien meminta kepada koki pembuat masak. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk pengertian server itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada klien, yaitu klien merupakan orang yang membutuhkan, server orang yang memberikan lah, secara singkat seperti itu. Nah, di samping ada client server itu, di tengah-tengah pasti ada middleware. Kadang di suatu jaringan atau di sebuah arsitektur client server itu kadang ada yang dibutuhkan middleware secara langsung, atau dibutuhkan middleware atau bisa direct secara langsung. Nah, untuk sesuatu disebut aplikasi berclient server, yang pertama yaitu ciri-ciri client server, yang pertama yaitu berbasis layanan. Yang kedua yaitu sumber daya yang digunakan bersama. Yang ketiga yaitu hubungan dan interaksi client server. Jadi harus ada hubungan antara uh, klien dan server. Nah, ciri-ciri client server itu sendiri yang saya bahas satu persatu, yaitu berbasis layanan. Nah, kurang lebih seperti berbasis layanan. Nah, berbasis layanan itu server memberikan sejumlah layanan yang dibutuhkan dan diminta oleh klien, antara lain berbagi pakai berkas dan peralatan pendukung dan lain-lainnya. Berbasis layanan ada server, ada klien. Nah, server ini menyediakan berbagai macam data. Contohnya ada server YouTube. Nah, YouTube itu menyediakan berbagai macam video, video musik, video film, dan lain-lain. Nah, kita hanya mengakses data tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya yang digunakan bersama. Nah, si servernya itu harus bisa digunakan secara bersama-sama. Bisa diakses oleh masyarakat luas, bisa diakses oleh saya, bisa diakses oleh lain-lainnya, oleh semua orang lah intinya. Itu bisa diakses secara bersama-sama. Ketika ada komputer atau server, disebutnya server, itu ada komputer sama lah, mempunyai spek tinggi, bisa diakses oleh bersama-sama dalam satu waktu, itu udah dikategorikan sebagai client server. Nah, yang ketiga, ciri-ciri yang mendasar client server yaitu hubungan dan interaksi client server. Nah, jadi bisa satu ke banyak, maksudnya harus satu ke banyak. Berarti satu server melayani beberapa klien gitu. Yang ketiga, klien tidak perlu mengetahui lokasi fisik server. Nah, si klien itu nggak perlu tahu fisiknya ada di mana. Contohnya server YouTube, server Facebook, server yang lainnya, kita nggak tahu lokasinya ada di mana. Apakah ada di Indonesia atau di luar negeri, tergantung si penyedianya. Jadi kita
nggak mesti tahu lokasi servernya ada di mana. Yang penting kita bisa mengakses aja gitu. Ciri-ciri client server. Yang selanjutnya adalah interoperabilitas perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, yang kemarin di awal inti perkuliahan kita kan interoperabilitas tentang layanan. Nah, digunakan oleh masing-masing klien tidak harus sama. Jadi untuk mengakses eh, server YouTube itu kita tidak memerlukan perangkat yang sama. Jadi harus pakai Samsung S7 gitu semua, nggak boleh seperti itu. Jadi harus general menggunakan dari segi perangkat tidak perlu perangkat yang sama. Selanjutnya itu pertukaran berbasis pesan. Nah, dalam penggunaannya kita mekanisme client server itu bertukar pesan, bisa yang kayak tadi ketika main game Mobile Legend lah. Kurang begitu paham gitu tentang game gitu, Mobile Legend, terus Point Blank, terus eh, apalah itu gamenya, itu kan bisa berkomunikasi antar user dan lain-lainnya, antar user yang satu dan user yang kedua. Nah, setelah itu eh, ciri-ciri client server yaitu enkapsulasi layanan. Jadi klien tidak perlu mengetahui proses pengolahan permintaan yang terjadi di server. Kalau tadi dari segi hardware, klien itu tidak perlu, gamers itu nggak perlu ada servernya ada di mana. Nah, dari segi layanan itu nggak perlu di belakangnya itu si user pakai bahasa pemrograman apa dibuatnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri server yang memiliki client server yaitu dari segi stabilitas. Nah, stabilitas ialah kemampuan untuk diperbesar dan diperkecil. Jadi server itu sendiri bisa ketika ada soalnya di lanjutnya diakses oleh 100 orang. Nah, server itu harus bisa menghandle user-user yang dapat mengakses, dapat diperkirakan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah konsistensi data. Nah, data hanya dikelola pada server terpusat sehingga konsistensi data lebih terjamin dan biaya pun lebih murah. Jadi ciri-ciri client server itu mana? Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama yaitu harus berbasis layanan yang tadi saya bilang. Jadi memberikan sejumlah layanan yang dibutuhkan dan diminta oleh klien. Terus sumber daya yang digunakan bersama-sama, jadi bisa dihubungkan, eh, bisa diakses secara bersama-sama. Contohnya akses Zoom yang kita pakai sekarang ini, kita bisa diakses bersama-sama. Terus hubungan dan interaksi klien dan server gitu. Terus tidak perlu mengetahui lokasi fisik server. Kemudian interoperabilitas perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi tidak perlu harus tidak boleh mengunci gitu. Terus pertukaran berbasis pesan yang tadi jadi bisa berkomunikasi. Kemudian enkapsulasi layanan, setelah itu dari skabilitas dan konsistensi data. Nah, ada yang ketika kita ketika kita mendeteksi gitu ternyata ada komponen-komponen dari A sampai I itu terpenuhi, maka itu disebut client server. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian, nah, keuntungan dari client server yang tadi saya bilang gitu. Jadi fungsi client server memberikan keuntungan. Yang pertama menyimpan big data. Nah, ketika kita mau jadi eh, ke kita ke ketika kita sudah membuat aplikasi berbasis client server atau lainnya,
mempunyai beberapa keuntungan, yaitu bisa menyimpan data, terus terus menaikkan kinerja lebih cepat gitu. Ketika kita udah kemudian dari biaya penggunaan hardware atau perangkat menjadi kecil karena sudah berbagi gitu. Terus hard disk untuk menyimpan data, jadi ketika aplikasi sudah berbagai uh, sifatnya client server, kita nggak membutuhkan lagi hard disk yang besar-besar karena udah diakomodir sama server. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya dari client server, kemudian kita mengetahui jadi ciri-ciri client server sudah. Kemudian apa aja arsitektur jaringan client server? Nah, dari arsitektur jaringan client server itu dibagi menjadi 4. Seperti itu. Yang pertama adalah arsitektur one tier atau standalone. Stand Standalone itu ketika kita ngebuat aplikasi, kita bikin sebuah berbasis web lah. Di dalamnya hanya bisa diakses oleh diri sendiri. Gitu, itu standalone. Jadi di seluruh pengoperasian diakses di komputer. Jadi orang lain nggak bisa pakai komputer, nggak bisa mengakses data kita. Kemudian yang kedua adalah arsitektur two tier, gitu arsitektur. Ada yang itu client server tersendiri, yaitu pemrosesan pada arsitektur tier terjadi pada klien dan server. Jadi pemrosesannya itu terjadi di servernya itu sendiri. Jadi macam-macam arsitektur. Kebanyakan aplikasi ini dapat ditempatkan di jarak jauh, itu bisa diakses melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Nah, yang selanjutnya adalah three tier. Nah, arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur client server, adanya aplikasi server. Nah, aplikasi ini berdiri antara klien dan database. Jadi di tengah-tengah, jadi three tier itu. Di tengah-tengah, gunanya untuk menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah multi tier. Nah, multi tier ini merupakan hampir mirip dengan three tier, hanya saja pada metode ini dijelaskan mengenai user interface dan processingnya. Jadi ada apa namanya, dibuatin aplikasi tersendiri untuk multi tier. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi klien server sendiri merupakan mengatur user interface. Jadi kemudian menerima dan memeriksa sintak yang diberikan kepada pengguna. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya dari pertemuan kuliah hari ini, kisahnya agak cepat gitu. Ada mau rapat sebentar lagi. Nah, kurang lebih arsitektur client server seperti ini. Mana tadi? Nah, ini arsitektur peer to peer. Peer to peer, bukan, salah. Salah. Ini peer to peer, ini aplikasi client server. Arsitektur maksudnya. Jadi semua data itu ada di sini. Jadi komputer A bisa mengakses data ke sini, B ke sini, C ke sini. Semuanya dibebankan ke satu server, satu komputer.
Nah, untuk arsitektur peer-to-peer ini, jadi eh, si data itu nggak jelas datanya ada di mana. Bisa ke sini. Jadi kelemahannya ini nggak bisa diakses di beberapa tempat gitu. Nggak jelas di sininya. Jadi secara koneksi itu susah gitu kalau seperti ini. Ini biasanya dipakai di jaringan internal, apa namanya, internal komputer lah, di dalam internal kantor maksudnya. Perusahaan pakai pasti jaringan segini. Tergantung dari segi usernya, dia mau nggak ngebagi datanya di sini, sharing datanya. Itu. Ini komputer ini bisa akses ke sini, ini bisa sebaliknya, bisa kemana-mana. Ini bukan client server, karena komputer saling berbagi, ini disebutnya sharing. Nah, lain halnya dengan arsitektur client server, semua data, semua eh, network atau apa bisa jadi di dalam si komputer ini nggak punya hard disk, yaitu hanya menggunakan sistem operasi, kemudian dikonekkan melalui jaringan di sini. Nah, arsitektur client server dan arsitektur peer-to-peer. Mungkin saya karena barusan ada rapat dadakan gitu. Jadi nanti saya tarik garis besarnya aja. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukup sebentar. Kita membahas terkait tadi, mungkin saya juga terlalu kecepatan atau apalah. Jadi nggak bisa difokus karena mau di rapat. Nah, pada dasarnya eh, eh, pada dasarnya kita udah mengetahui apa itu middleware umumnya tadi. Intinya kalau secara teori banyak sebenarnya teori di internet itu berseliweran tentang middleware. Nah, kalau kita tarik garis kesimpulan, middleware itu adalah penghubung. Nah, client server itu implementasi dari orang ke user. Bisa jadi langsung, atau apabila ada kendala di lapangan bisa menggunakan middleware di sini, penghubung antara si user dengan si terakhir gitu. Bisa jadi kan antara mahasiswa dengan rektor kan susah, nggak bisa tuh, nggak bisa direct langsung. Makanya ada penghubung di sini. Penghubung itu disebut middleware gitu. Middleware itu penghubung. Terus ada client server, ini client, ini server gitu perumpamaannya. Apa aja yang ciri-ciri client server udah saya terangin tadi. Apabila masuk dalam kriteria tersebut, maka itu disebut client server. Terus jenis-jenis middleware. Middleware ada middleware aplikasi, ada middleware apa namanya elektronik, ada middleware apa namanya hardware, ada middleware apa namanya tadi, saya lupa lagi, middleware itu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, mungkin karena saya udah dipanggil beberapa kali, eh, mohon maaf, saya cukupkan saja. Sebelum saya cukupkan, saya absen dulu ya. Oh, Aldo udah ada ya? Aldo, Nana, ada? Ada, Pak. Ahmad, ada? Hadir, Pak. Terus Aldo udah ada ya? Nah, Udah, Pak. Untuk pertemuan kali ini mungkin kurang jelas, saya juga menyadari apa yang saya ucapkan karena diburu-buru ada rapat untuk selanjutnya. Jadi intinya kita harus mengetahui gitu, paham lah, minimal paham terkait dengan middleware dan pengimplementasiannya. Kalau teori-teori sebenarnya tinggal di searching kalau ingin tahu apa itu middleware. Middleware adalah bla 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 bla. Kalau saya tarik kesimpulan
dari beberapa teori yang ada berseliweran di internet, itu intinya middleware itu penghubung lah, gitu intinya. Gitu. Apa aja pengimplementasiannya? Tadi contohnya A, B, C, D. Nah, seperti itu. Terus dalam sebuah middleware apa aja kriterianya? Client server. Nah, client server itu harus memenuhi kriteria A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Kalau udah masuk ke kriteria itu, maka itu disebut client server. Terus eh, apa namanya? Jenis-jenisnya. Tadi pemanfaatannya apa? Bisa di elektronik, bisa di aplikasi, bisa di yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Saya tarik kesimpulan karena saya ada ke agenda lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Wilayah topik kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak, terima kasih Pak.